Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan materi audit keuangan sektor komersial, yaitu pengertian audit dan akuntansi, jenis audit, laporan audit, standar audit, serta kode perilaku profesional. Yang pertama adalah pengertian audit dan akuntansi. Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Sementara akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Jadi, hubungan dari akuntansi dan audit adalah, akuntansi adalah yang menyediakan informasi keuangan, sementara audit adalah yang menentukan apakah akuntansi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah jenis audit. Audit dibagi dua, yaitu audit khusus dan audit umum. Audit khusus dibagi menjadi 3, yaitu audit investigasi, audit forensik, dan audit fraud. Sementara audit umum dibagi menjadi 3 juga, yaitu audit operasional, audit ketaatan, serta audit laporan keuangan. Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan spesifik lainnya. Audit forensik adalah praktik khusus di bidang audit yang menggambarkan keterlibatan yang dihasilkan dari perselisihan aktual atau yang diantisipasi atau litigasi. Sementara audit fraud yaitu upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Sementara itu, audit operasional adalah audit yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu kegiatan operasional. Audit ketaatan yaitu audit yang berfokus pada kepatuhan terhadap suatu regulasi. Audit laporan keuangan adalah audit yang berfokus pada asersi manajemen pada laporan keuangan sehingga menghasilkan opini auditor atas laporan keuangan. Selanjutnya, kita masuk ke laporan audit. Setiap audit yang dilakukan selalu menghasilkan laporan audit yang merupakan tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan hasil temuan audit. Opini hanya ada pada audit atas laporan keuangan. Audit laporan keuangan hanya bisa dilakukan oleh auditor eksternal. Selanjutnya kita masuk ke jenis laporan audit. Jenis laporan audit ada 4. Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian. Yang kedua adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Yang ketiga adalah wajar dengan pengecualian. Yang keempat adalah adverse atau disclaimer. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu wajar tanpa pengecualian. Diterbitkan apabila semua laporan keuangan seperti neraca, income statement, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas sudah tercakup dalam laporan keuangan. Bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan prosedur audit sesuai standar. Laporan keuangan telah disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, serta tidak ada situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Yang kedua adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Diterbitkan apabila semua prosedur audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tapi perlu untuk memberi informasi tambahan seperti keraguan auditor terhadap going concern, perusahaan tidak konsisten terhadap prinsip akuntansi yang diterapkan, dan keterlibatan auditor lain.